Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada. Senang sekali kita kembali berjumpa melalui channel Renungan Firman Tuhan hari ini. Dan kiranya kita semua tetap ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan Renungan Firman Tuhan dari area hutan kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan biarlah Renungan Firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara mendengarnya. Dan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup rukun mendatangkan berkat. Firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi adalah nyanyian ziarah Daud. Tentu Daud memiliki pengamatan tersendiri berdasarkan realita hidup yang dia jumpai. Bagaimana kehidupan orang-orang yang hidup rukun dan bagaimana kehidupan orang-orang yang hidupnya tidak rukun atau tidak harmonis. Orang yang hidupnya rukun akan melihat berkat Allah yang besar dan hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, berkat apa yang kita terima jika kita hidup rukun? Yang pertama, orang yang hidup rukun akan melihat hal-hal baik dan indah dalam hidupnya. Hidup rukun berarti hidup dalam keadaan damai atau tidak bertengkar. Faktanya, banyak orang kehilangan hal-hal baik dan indah karena selalu hidup dalam pertengkaran. Jika kita ingin melihat hal-hal baik dan indah, maka hidup rukun dan damai adalah pilihan yang tepat. Dan yang kedua, dalam ayat yang kedua dijelaskan bahwa berkat hidup rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tentu orang bertanya, siapakah Harun? Sampai-sampai Daud mengangkat namanya di dalam Mazmurnya. Dalam Kejadian 6 ayat 19 dijelaskan bahwa Harun adalah saudara dari Nabi Musa, anak dari Amram dan Yokobed. Harun adalah kakak dari Musa. Perbedaan usia kira-kira terpaut 3 tahun. Daud tidak asal menyebut nama dari Harun dalam nyanyiannya, karena Harun punya peranan penting dalam perjalanan bangsa Israel. Harun adalah juru bicara Musa saat menghadap Firaun untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Harun juga merupakan imam besar pertama bangsa Israel yang ditunjuk langsung oleh Tuhan sendiri. Imam besar bertugas di Bait Allah setahun sekali pada hari raya pendamaian. Imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, mempersembahkan darah domba untuk pengampunan dosa umat Israel. Berbicara tentang Harun, maka kita berbicara tentang rahmat Allah yang besar.
Jadi orang yang hidup rukun, hidup damai, akan melihat rahmat dan anugerah Allah yang besar dalam hidupnya. Rahmat dan anugerah itu akan terus mengalir seperti minyak dari atas ke bawah, berdampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, berkat hidup rukun itu seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa hubungan Gunung Hermon dan Bukit Sion? Gunung Hermon adalah bagian pegunungan anti Libanon atau pegunungan yang sejajar dengan pegunungan Libanon, meliputi Suria, Libanon, dan Israel. Gunung yang berembun dan bersalju. Sedangkan Bukit Sion adalah Yerusalem, bukit yang kering, yang letaknya kira-kira 223 km dari Gunung Hermon. Letaknya sangat jauh. Secara logika, tidak mungkin embun itu bisa mengalir turun dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion. Tetapi hal itu bisa terjadi jika umat Tuhan hidup rukun dan damai. Jadi orang yang hidup rukun selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Hidupnya sejuk meskipun di tempat yang kering. Tuhan punya cara khusus untuk memberkati orang-orang yang hidup rukun dan damai. Hal yang mustahil bisa dikerjakan oleh Allah jika kita hidup rukun dan damai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin diberkati oleh Tuhan dan melihat hal-hal baik dalam hidup kita, maka hidup rukun dan damai adalah pilihan yang tepat. Rukun dalam keluarga, bahkan hidup rukun dalam cakupan yang lebih luas. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jika berkenan, Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat memberkati banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.